one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di podcast kami di N.A. Dea, Nadia, Angkita. Kami dari kelompok 10 akan membahas biografi salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Halo guys, perkenalkan nama aku Anggita Sari. Hari ini kita akan membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim bersama dua narasumber kita, yaitu adalah Dea dan Nadia. Oke guys, kita mulai ke pertanyaan pertama nih. Siapa sih Sunan Maulana Malik Ibrahim itu? Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu biasa dikenal sebagai Sunan Gresik. Beliau adalah salah satu wali songo yang menyebar agama Islam di Pulau Jawa. Kapan sih kira-kira Sunan Maulana Malik Ibrahim itu masuk ke Nusantara? Beliau datang ke Nusantara pada abad 14 Masehi. Dan beliau juga menetap di Gresik, Jawa Timur, guys. Beliau adalah sosok yang bijaksana, ramah, rendah hati di kalangan masyarakat sekitar. Oke, kalau kayak gitu kita udah tahu nih ya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu adalah wali songo, salah satu wali songo ya yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga dikenal dengan sosok yang rendah hati, bijaksana di kalangan masyarakat. Oke guys, kita mulai ke pertanyaan kedua. Dari mana sih asal usul Sunan Maulana Malik Ibrahim itu? Perkiraan beliau itu berasal dari wilayah Persia atau Gujarat. Oke, kita mulai ke pertanyaan ketiga. Gimana sih kondisi masyarakat Jawa pada saat Sunan Maulana Malik Ibrahim itu berdakwah? Jadi pada saat itu juga masyarakat masih banyak yang menganut induk Buddha dengan kepercayaan lokalnya. Kehidupan sosialnya masih kental dengan tradisi dan adatnya. Cara beliau berdakwah juga memilih dengan damai dan penuh toleransi, dengan tanpa adanya kekerasan dan paksaan. Oke, jadi pada saat itu caranya berdakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu tanpa adanya kekerasan dan paksaan ya, dengan adanya damai dan toleransi gitu. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa strategi dakwah yang digunakan Sunan Maulana Malik Ibrahim? Yang pertama, pendekatan sosial. Kedua, membantu masyarakat dalam bidang pertanian dan kesehatan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima. Mengapa sih strategi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mudah diterima masyarakat? Karena beliau juga tidak memaksakan, sikap ramah, sabar, dan pedulinya membuat ajaran Islam dipandang ajaran yang membawa kebaikan, kedamaian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keenam. Nilai-nilai apa aja sih yang diajarkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim? Yang pertama, toleransi. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, kerja keras dan jujur. Yang keempat, sederhana. Yang kelima, kasih sayang dan perdamaian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Gimana sih contoh implementasi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim tuh?
Beliau mendirikan tempat ibadah sehingga membantu petani menghasilkan panen serta mengajarkan kita hidup sehat, bersih. Beliau juga cara berdakwahnya melalui aksi nyata, bukan hanya sekedar berceramah. Nah gitu ya, jadi tindakannya Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mengajak tuh dengan aksi yang nyata gitu. Gak hanya cuman omongan aja, gak hanya cuman ceramahnya aja gitu. Jadi ada aksi nyatanya gitu kepada masyarakat tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih nilai dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu bisa ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bersikap toleran terhadap teman yang beda agama dan budaya. Yang kedua, menolong orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab dan jujur. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa relevansi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan kehidupan generasi muda saat ini? Sangat relevan. Dakwah beliau mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Sikap terbuka, empati di zaman sekarang sangat dibutuhkan, terutama di kalangan sekolah dan media sosial. Oke guys, dari kisah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini atau biasa disebut dengan Sunan Gresik ini ya, artinya kita itu bisa mengajak kebaikan kepada sesama itu tanpa melakukan kekerasan atau paksaan gitu. Dengan sikap baik, dengan menghargai, dengan saling toleransi itu tuh bisa gitu. Jadi tanpa kita memaksa ataupun tanpa kita melakukan kekerasan gitu ya kan. Nah, dari sikap-sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim ini yaitu sangat relevan bagi anak muda zaman sekarang gitu, dengan adanya empati dan saling menghargai satu sama lain, mau itu di lingkungan sekolah ataupun di media sosial gitu. Oke guys, sekian dari podcast kelompok kami di Dea, Nadia, Anggita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.